Bismillah, pagi ini 6 Juni 2025 masyarakat Desa Tole Gotong Royong memotong sapi 15 ekor. Tapi lagi apa di mana? Oke, siap. Itu di sana eh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh limpahan karunia dan nikmatnya yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada hambanya yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika sekiranya kalian mencoba untuk menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu untuk membilangnya atau menghitungnya. Salam dan salawat kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Tak lupa juga kami ingatkan untuk senantiasa menjaga dan berbekal ketakwaan untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari yang begitu mulia, hari yang begitu agung, Yaumun Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Dahulu Nabi SAW pada tanggal tersebut beliau berdiri di Mina, tepatnya di Al-Khaif. Kemudian beliau menyampaikan perkataan-perkataan yang agung. Beliau sehingga perkataannya ditulis dalam sejarah dan menjadi pedoman dan petunjuk para umatnya. Salah satunya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan selainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamil fikhin ghairu faqih wa rubba hamil fikhin ila ma huwa afqahu min. Thalathun la yugillu 'alaihinna biqalbi muslim ikhlasul amali lillah wal munasahatu a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'wata tukhitu mi waraihim." Rasulullah bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah keadaan seseorang, memperindah jasad seseorang yang mendengarkan perkataanku, mendengarkan sabdaku, kemudian ia menyampaikannya. Begitu banyak orang mengetahui fikih namun dia tidak memahaminya, dan begitu banyak orang menyampaikan fikih dan orang lain lebih paham darinya. Ada 3 hal yang dimana hati seorang muslim tidak akan membawa penyakit dengki, iri, dan permusuhan di antara manusia. Yang pertama adalah mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saling menasihati di antara penguasa dan pemimpin yang diutus kepada mereka. Kemudian yang ketiga, senantiasa berkomitmen dan berpegang teguh dengan berjamaah. Sesungguhnya doa-doa mereka berada di belakang-belakang mereka. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang agung ini
kami akan mengingatkan akan 8 atau 9 pedoman kehidupan. Yang pertama merupakan kesempurnaan dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang di antara kalian seorang rasul dari tengah-tengah kalian, amat sangat berat rasanya merasakan penderitaan di tengah-tengah kalian. Rasul ini sangat mengharapkan keimanan dan petunjuk di atas kalian. Kemudian adalah Rasul ini sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW telah menghabiskan seluruh hidupnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki umatnya, menasehati umatnya, memberitahukan seluruh apa yang baik kepada mereka, dan menasehati, melarang mereka dari perkara-perkara yang dilarang olehnya. Oleh karena itu, Nabi kita SAW adalah seorang Nabi dan Rasul sebagai rahmat semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau sebagai rahmat semesta alam. Juga Rasulullah SAW adalah sebagai seorang nabi yang memberi peringatan dan memberi kabar gembira di tengah umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa basyira wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan di tengah umat. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk masuk dalam agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam secara menyeluruh. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah." Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian dalam agama secara menyeluruh. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari pedoman kehidupan yang bisa kita ambil dari hadis tadi, Rasulullah SAW mengingatkan akan kebesaran umat ini, akan keagungan umat ini. Barang siapa yang mempelajari agamanya, kemudian dia mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ia menghafalkannya, ia mengamalkannya, kemudian ia menyampaikannya, maka ini adalah sumber dari bagaimana umat ini akan dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diperindah wajahnya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa man ibtaghaina ghairil Islam a'azzalahu." Sesungguhnya kita ini adalah sebuah kaum yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia akan dihinakan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini musim haji, di tanggal-tanggal dari bulan dan tanggal-tanggal Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian, telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Kita sebagai seorang muslim harus sebenarnya berbangga dengan syiar-syiar Islam yang kita miliki, tidak mengikuti dan mengekor dari agama-agama lainnya. Kemudian jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pedoman yang ketiga, hendaklah seseorang muslim sibuk mempelajari agama mereka dan memahaminya, karena ini yang membuat mereka diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah." Pada hari itu wajah mereka berseri-seri dan kepada Rabb-nya mereka memandang. An-nadirah, wajah mereka berseri karena dua hal. Karena mereka mempelajari agama mereka dan memahaminya, dan yang kedua karena mendengarkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba,
Allah akan mudahkan untuk mereka memahami agama. Kemudian yang keempat dari pedoman kehidupan yaitu memastikan ilmu itu dari mana asalnya. Tidak asal-asalan mengambil ilmu agama ini, harus bersumber dari sumber yang benar. Kita cross check terlebih dahulu dan perhatian terhadap berita-berita yang sampai kepada kita, karena ini merupakan prinsip dari agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang beriman, jika datang seseorang fasik membawa berita kepada kalian, maka periksalah terlebih dahulu. Tidak terburu-buru kita untuk menerimanya, tetapi kita memeriksanya dan cross check dari mana kebenaran berita tersebut. Oleh karena itu, hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang kita hafalkan itu kita sampaikan adanya. Tidak boleh membuat-buat hadis dalam agama ini. Tidak boleh memalsukan hadis atau berbicara sembarang dengan hadis ini, karena disebutkan dalam riwayat yang disampaikan secara mutawatir, disampaikan oleh puluhan sahabat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dalam hadis ini, dalam agama ini, maka persiapkanlah tempat duduknya dalam api neraka. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Kita harus hati-hati dalam menyiarkan berita. Terlebih lagi di zaman saat ini, begitu banyak kemudahan dari kecanggihan teknologi. Seseorang sangat mudah menggerakkan jarinya dari berita-berita yang tidak dia ketahui kebenarannya, berita-berita yang tidak tahu dari mana asalnya. Dia menyiarkannya sehingga itu akan menjadi pemberat mereka di hari kiamat kelak, bahkan bisa menjerumuskannya ke dalam api neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyana fiha yazillu biha finnar abada mimma bainal masyriq wal maghrib." Ada seorang hamba yang ketika ia berbicara, ia tidak pikirkan terlebih dahulu, dia tidak menimang-nimang terlebih dahulu, dia tidak mengetahui dari mana asalnya, sehingga itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam azab yang pedih bagi orang-orang yang suka menyebar berita keburukan di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah alladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang sangat suka menyebarkan berita-berita keji di tengah masyarakat sehingga hati-hati masyarakat menjadi panas, maka orang-orang ini akan mendapatkan azab yang pedih dunia dan di akhirat. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pedoman yang kelima yaitu nasihat untuk senantiasa membenahi hati kita. Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi menyebutkan ada 3 hal yang dimana hati seorang muslim tidak akan pernah dengki, tidak akan pernah iri, dan tidak akan membawa permusuhan dan pertengkaran di antara manusia. Ini menunjukkan akan perhatian bagaimana kita memperbaiki amalan-amalan hati kita. Jangan hanya sibuk memperbaiki fisik-fisik kita, tetapi hati kita sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari jasad-jasad kita, dari wajah-wajah kita, harta-harta kita, tetapi Allah melihat dari hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari rupa-rupa kalian, dari fisik-fisik kalian, akan tetapi Allah hanya melihat dari hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dan hati ini merupakan sumber keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma akmaltu lakum yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari itu, hari kiamat, yang tidak bermanfaat lagi anak-anak dan harta kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang selamat dari dosa dan maksiat. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menganggap remeh dan memandang sebelah mata dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar yang ada di hadapan kita. Dari sahabat disebutkan, kami dahulu ketika melihat dosa sebesar lalat itu seperti gunung yang menimpa kami. Adapun kalian ketika melihat dosa itu kalian seperti biasa-biasa saja. Bahkan orang-orang yang senantiasa terjatuh pada dosa dan maksiat,
hati-hati mereka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza akhta'a khata'an nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Seorang hamba apabila dia jatuh kepada dosa dan kemaksiatan, maka akan ada titik hitam di hatinya. Apabila hamba itu bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bersihkan lagi hatinya. Dan ketika hamba tersebut kembali lagi melakukan dosa dan kemaksiatan, akan begitu banyak titik hitam di hatinya. Sehingga itulah disebut dengan ar-ron. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang penduduk neraka, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itulah ar-ron yang menutupi hati mereka, titik-titik hitam yang telah memenuhi hati mereka dari atas pekerjaan mereka yang lakukan selama mereka masih hidup. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hindarilah dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar yang ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Sekiranya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang diharamkan kepada kalian, maka kami akan masukkan kepada kalian, kami ampuni dosa-dosa kalian, dan kami masukkan kalian ke dalam surga. Kemudian dari pedoman kehidupan yang keenam, pentingnya menjaga keikhlasan. Keikhlasan dalam beramal merupakan pokok dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Bukankah agama Allah itu agama yang bersih, agama yang ikhlas? Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami perintah mereka untuk senantiasa mengikhlaskan dalam beribadah, dalam menjalankan agama. Juga dari ibadah kurban yang kita lakukan pada saat ini, dalam doa yang sering kita baca, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Fasolli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu, li rabbika, untuk Tuhanmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian wanhar, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari amalan-amalan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengetahui dari apa-apa yang bisa menghancurkan amalan seorang hamba. Seorang hamba, walaupun dia beribadah di muka bumi ini, dia melakukan ibadah sholat, haji, kurban, zakat dan sebagainya, akan ada amalan-amalan yang bisa menghancurkannya, yaitu kesyirikan. Inilah kesyirikan yang bisa menghancurkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga nabi-nabi sebelummu, sekiranya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus seluruh amalanmu dan termasuk orang-orang yang merugi. Seorang nabi dan para rasul tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan terhapuslah seluruh amalan-amalannya. Penghancur amalan, kesyirikan ini adalah penghancur amalan yang meluluh lantakkan kebaikan di tengah umat, mencerai-beraikan kebersamaan, hilangnya keberkahan dan kenikmatan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan berkahi mereka dari langit dan dari bumi. Akan dikucurkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kami siksa mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, mari kita perbaiki keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di muka bumi ini dengan tujuan yang agung, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pedoman kehidupan yang ketujuh dari hadis tadi, yaitu perintah untuk menasehati pemimpin yang berkuasa di tengah-tengah kita.
Bukanlah hal yang terlarang untuk memberikan nasihat kepada seorang penguasa, tapi sampaikanlah dengan secara struktural, dengan data dan kebenaran. Sampaikan nasihat itu dengan jelas dan baik, langsung pada yang bersangkutan secara pribadi, sebagaimana wejangan Rasulullah SAW, man arada an yansaha lidhi sultan falyubdihi alaniyah falyakhu yadihi falyahluhu. Barang siapa di antara kalian yang ingin menasihati pemimpin, penguasa, maka jangan sampaikan secara terang-terangan. Ambil tangan penguasa, ambil tangan pemimpin tersebut, kemudian sampaikan secara rahasia. Apabila nasihat kalian diterima, maka itulah yang diinginkan. Apabila nasihat kalian ditolak, maka sungguh telah kalian tunaikan kewajiban kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat bukan dengan cara ribut-ribut. Nasihat bukan dengan cara memprovokasi seseorang, mensebarkan berita ke sana kemari, bukan pula dengan teriak-teriak di jalan seperti berdemo dan menzolimi orang-orang. Rasulullah SAW bersabda, man doy'a manzilan wa qata'a tariqan wa adzal mu'minan fala jihadalah. Barang siapa yang mengganggu ketertiban umum, tempat-tempat orang singgah, dia memotong jalan, kalau bahasa kita bakar-bakar ban dan sebagainya, mengganggu seseorang, maka tidak akan ada jihad baginya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah wejangan mutlak dari Nabi SAW kepada para penguasa. Yang dinasehati sampaikan secara rahasia, tidak terang-terangan, apalagi membuat panas hati di tengah masyarakat. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya pemimpin di tengah umat manusia merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terdapat hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, walau da'allahin nasa bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin azim. Seandainya Allah tidak meminta, tidak menolak dari keganasan sebagian umat kepada sebagian lainnya, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai karunia atas seluruh semesta alam ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu hargailah dan muliakanlah pemimpin-pemimpin kalian. Rasulullah SAW bersabda, man akrama sultanallahi fid dunya akramallahu fid dunya wal akhirah, wa man ahanallaha sultana fid dunya ahanallahu fil akhirah. Barang siapa yang memuliakan, menghargai pemimpinnya di dunia ini, maka Allah akan memuliakannya di akhirat kelak. Dan barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan hinakan mereka di akhirat kelak. Kemudian yang kedelapan, dan sebelum kedelapan, kepada pemimpin, seseorang yang tulus dengan pemimpinnya, hendaklah ia bersabar dengan pemimpin-pemimpin mereka. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini selain Rasulullah SAW. Bersabarlah, inilah wejangan Rasulullah. Isma' wa ati' walau duriba zuhruka wa utiya maluka. Dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu berbuat sewenang-wenang. Kita diperintahkan bersabar dan mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Itulah akidah umat Islam, yang selalu bersabar dengan mereka dan senantiasa mendoakan kebaikan agar mereka bisa menjalankan amanah-amanah yang diemban oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, komitmen di atas jemaah. Kita berkomitmen di atas jemaah. Dalam Islam, kata jemaah hanya ada dua maknanya. Yang pertama, umat Islam yang mengikuti Rasulullah SAW dalam segala tuntunan. Kemudian yang kedua, jemaah Islam yang seluruhnya dipimpin oleh kepala negara dalam sebuah negara. Itulah jemaah. Kita diperintahkan untuk senantiasa berkumpul dan tetap dalam jemaah, komitmen dalam jemaah, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh buat golongan-golongan di dalamnya, tidak boleh membuat perusakan dan sebagainya. Ini adalah wejangan dari Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, sesungguhnya kalau kita telah menunaikan tiga hal tadi, kita ikhlaskan amalan kita karena Allah. Kemudian kita saling menasihati kepada pemimpin-pemimpin kita yang telah kami jelaskan sesuai dengan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita yang ketiga, senantiasa berpegang kepada para jamaah kita. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya doa-doa mereka ada di belakang mereka. Doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami ingatkan, barang siapa yang menipu kaum muslimin, barang siapa yang membuat kerusakan di tengah-tengah mereka, barang siapa yang melakukan adu domba, maka dikhawatirkan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang suka mencela-cela pemimpin mereka, barang siapa yang suka membuat keributan, menjelek-jelekkan manusia dengan lisannya, tangannya, dan statusnya,
dikhawatirkan doa-doa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya kita akan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakinnahu yanaluhu taqwa minkum." Sesungguhnya Allah tidak melihat daging-daging kurban kalian, dan Allah tidak butuh dengan darah-darah yang kalian alirkan, tetapi yang Allah nilai adalah dari keikhlasan kalian. Jaga selalu keikhlasan kita selalu berkurban agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan dari hewan kurban yang akan kita sembelih. Perhatikan dari 4 hal yang bisa merusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari hewan kurban tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 ciri-ciri hewan yang tidak akan diterima kurbannya. Yang pertama, hewan yang buta yang nampak kebutaannya. Kemudian kedua, hewan yang pincang yang nampak kepincangannya. Kemudian yang ketiga, hewan yang sakit yang nampak sakitnya. Kemudian yang keempat, hewan yang sangat kurus yang tidak memiliki sumsum. Kemudian terakhir, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum berkurban kami saling menasihati kepada para penyembelih untuk menyebut nama Allah ketika berkurban, karena sembelihan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. La'anallahu man dzahaba li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berkurban tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca doa sebelum kita menyembelih dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wallahu akbar. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.